sekarang zamannya adalah branding. Setelah kita tetapkan segmentasi, targeting, ya dapat kita ceruk pasarnya, seorang sales itu harus melakukan branding. Sekarang zamannya media sosial. Sekarang zamannya udah berbeda. Zaman milenial loh Bapak Ibu. Jadi branding itu menjadi hal yang sangat krusial. Minimal kalau brandingnya tepat, ketika kita datang, ini efek brandingnya. Ketika kita datang, mereka kan bilang, dari mana gitu? Saya dari Insight. Oh Insight. Kita tidak pernah dengar dulu. Oh Insight. Ini Insight ya. Minimal mereka datang. Yang cilaka adalah dari mana Pak? Saya dari Insight. Insight itu apa ya? Itu mati dah, bunuh diri itu. Itu harus kita bunuh itu tim kita itu. Jangan sampai kita datang tanpa notice. Sehingga segmentasi A, segmentasi B, segmentasi C itu harus Anda lakukan branding terhadap produk kita. Apalagi segmen target A1, A2, A3 gitu. Branding yang paling bagus, ini bercandaan saya sama tim. Branding yang paling bagus, yang dimana saya bisa katakan Anda itu sudah jago dalam melakukan branding, itu pada saat apa? Pada saat klien-klien yang tidak potensial dari Anda, itu ngeblok nomor Anda. Nah, itu berhasil. Pernah kepikir nggak? Sehingga tanpa Anda screening pun kita sudah tahu ini bukan potensial customer kita. Kalau Anda jadi sales, nomor Anda belum pernah diblok orang, berarti Anda belum berhasil jadi seorang sales. Karena seorang sales itu akan meneror customer-nya dengan branding perusahaannya. Itu branding. Itu kunci keberhasilan branding. Jadi kalau ada nomor yang tadi Bapak Ibu kontak 0819 itu nomor yang paling sering diblok oleh customer saya. Bahkan itu diblok oleh teman-teman saya sendiri, kurang ajar banget. Teman-teman saya kan tidak semua potensial customer saya, gitu kan? Jadi saya tidak pernah diblok sama mereka karena mereka butuh saya dalam kehidupan sosial. Tapi sales saya diblok sama dia. Dari centang 2 biru, gitu kan? Setelah 3-4 hari 2 centang tetap hitam, gitu kan? Setelah 1 minggu centang 1. Saya bilang berarti Anda berhasil. Itu sales yang hebat, Bapak Ibu. Berarti kita sudah tanpa perlu kita mikir loh. Itu sudah bisa kita coret, gak usah jadiin potensial customer. Karena kalau dia potensial customer, dia akan senang mendengar update kita. Itu Bapak Ibu. Kalau saya kan punya YouTube ya. YouTube saya namanya After Coach Insight. Tolong di-subscribe. Promosi. Jadi saya punya Instagram namanya After Coach Insight, juga sama namanya. Saya buat nama After Coach Insight gitu. Dia memang saya buat namanya seperti itu. Jadi sales saya itu akan, dan dia upload setiap hari. Dia upload setiap hari itu di Instagram, di YouTube itu kan. Dan setiap hari itu uploadannya itu di-share tuh. Akhirnya seminggu banyak yang ngeblok. Tapi yang tetap mau mendengarkan, ya itu adalah potensial customer kita. Ini zamannya seorang media sosial, Bapak Ibu. Dan ini disebut dengan branding. Sehingga pada akhirnya kita bisa tahu bahwa branding ini menjadi hal yang sangat penting. Oke, karena akan memberikan brand awareness. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, saya yakin kalau di sini sales pasti sudah pernah diblok nomornya. Jadi kalau bisa jadi seorang sales jangan punya 1 nomor, Bapak Ibu. Punya 2 nomor. Karena kalau punya 1 nomor, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu nggak akan pernah tahu tuh mana yang potensial customer, mana yang enggak. Karena kalau dia teman Bapak Ibu, ya teman Bapak Ibu, pakai nomor 1, terus Anda branding perusahaan Anda setiap harinya, gitu kan, dia nggak akan ngeblok. Karena dia teman Anda. Coba kalau pakai nomor yang lain, suruh tim Anda blast itu ke teman saya. Kita tahu nih, mana teman yang jadi customer, mana yang enggak. Itu kita langsung tahu. Langsung diblok seminggu. Kalau mereka kuat, sebulan. Pasti diblok. Pasti diblok. Saya udah pengalaman kok. Tim saya dia bilang, Mas, diblok sama teman Mas lagi. Oke, bagus.
Tapi pada akhirnya beberapa yang ngeblok ini pernah saya kerjain. Gitu. Suatu ketika dia butuh saya gitu kan. Saya tahu dia pernah ngeblok tim saya. Oh ini yang pernah. Saya hafal itu yang ngeblok tim saya. Oh blok tim saya gitu kan. Pasti ngeliat YouTube saya ya Mas Ade ya. Jadi buka Instagram. Oke, jadi sederhananya gini. Jadi suatu ketika dia pernah minta saya, bantu dong perusahaan gua. Oh boleh. Oke. Nanti tim saya ngabarin, saya bilang. Saya sengaja, tim saya akan ngabarin ya. Oke, saya tahu. Dan dia kalau udah ngeblok 6 bulan lalu kan dia nggak ingat. Kita bilang, WhatsApp dia WhatsApp. Ya, di WhatsApp. Masih di blok Mas, udah pasti gitu kan. WhatsApp kayak nggak tahu aja di blok, di WhatsApp sama tim saya gitu kan. Nah, saya tunggu 2 jam. Tunggu 2 jam ingetin saya ya. 2 jam dia ingetin, Mas, udah 2 jam. Oke, saya WhatsApp dia. Bro, tim saya kontak situ kok centang 1 ya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh sorry mungkin tadi HP ku nggak aktif. Gitu. Akhirnya tiba-tiba centang 2 biru. Itu realita, boy. Jadi ini hidup Bapak Ibu. Jadi kadang tidak semua teman itu potensial customer kita. Tapi kita tahu tuh mana yang akan jadi potensial customer, mana yang enggak. Itu sederhana. Makanya tetap pasti kan punya 2 nomor, yang satu yang dipegang oleh tim. Ya kayak gitu. Itu untuk ngecek aja. Oke ya, itu brand Bapak Ibu.